Ayo ngarya. Ngarya itu maksudnya berkarya. Baik teman-teman sekalian, saya akan coba kombinasikan slide saya dengan sketsa atau tulisan tangan saya, karena memang akan lebih mudah menjelaskan ketika kita mencoba menerangkan atau menjabarkan lagi ya tadi, menjabarkan apa yang sudah kita tuliskan. Biasanya memori kita akan jauh lebih kuat ketika kita melakukan gerakan motorik. Jadi teman-teman yang biasanya rajin mencatat pada saat sekolah itu biasanya ingatannya jauh lebih bagus, dan biasanya kalau ulangan itu lebih nempel dibanding sama teman-teman yang mungkin hanya punya buku diktat terus atau hanya mendengarkan saja. Nah, saya akan coba menjelaskan soal berkarya. Saya pecah satu persatu. Kita awali dengan berkarya itu sendiri ya. Jadi berkarya itu memang kata dasarnya mengambil dari karya, lalu ketika dia dapat imbuhan ber, dia akan menjadi kata kerja. Nah, kata dasarnya sendiri itu sebetulnya artinya adalah buatan atau ciptaan ya. Tapi kalau eh, saya mengacu pada referensi berdasarkan pengalaman saya ya, karena saya orang Jawa, karya itu memang dari kata karyo atau kerja, atau orang Jawa itu kalau bilang itu makaryo. Makaryo itu ya bekerja. Jadi sebenarnya makaryo atau bekerja itu ya kegiatan melakukan sesuatu. Nah, lalu apa berkarya itu? Berkarya itu adalah melakukan sesuatu kegiatan dengan tujuan tertentu. Nah, apa yang dimaksud dengan tujuan tertentu itu tadi? Jadi kalau kita bicara dengan konteks seni di sini ya, mungkin karena berhubungan dengan apa yang akan kita sampaikan di sosial media, kalau sesuai permintaan teman-teman Human Initiative Jabar, apa sih hubungannya berkarya dengan sosial media? Ya maka eh, tujuan dari kita melakukan aktivitas atau kegiatan itu adalah ya menghasilkan sesuatu yang akan digunakan di sosial media itu sendiri. Nah, yang menarik adalah kalau kita bicara seni, seni itu sangat luas ya. Kalau kita bicara seni rupa, di situ outputnya bisa berupa gambar, bisa berupa lukisan, bisa berupa ilustrasi, dan lain-lain. Kalau kita bicara seni musik, di situ kita bisa berbentuk nada, bisa menjadi notasi, bisa menjadi aransemen, dan lain-lain. Atau mungkin seni tulisan. Tulisan itu juga merupakan seni ya. Kita mengenal adanya literasi, kita tahu ada puisi dan narasi, dan lain-lain. Dan ada pun seni-seni lain ya. Memasak itu juga sebuah seni, bela diri, bahkan bela diri juga disebut sebagai seni bela diri, dan sebagainya. Banyak sekali, luas kalau kita bicara konteks seni itu luas sekali. Tapi kita akan kembalikan lagi ke apa yang akan kita sampaikan hari ini, yaitu tentang berkarya. Mungkin secara garis besar gini ya, korelasi antara berkarya dengan berseni. Jadi kalau berseni itu sudah pasti berkarya, tapi kalau berkarya itu belum tentu berseni. Nah, mungkin sederhananya gitu. Nah, ini yang menarik nih. Ketika kata karya itu mendapatkan akhiran, nah, di mana akhiran ini menunjukkan orang yang melakukan karya, ini menjadi lucu ini. Kalau laki-laki jadi karyawan, kalau perempuan jadi karyawati. Nah, ini kalau di Indonesia kan begitu ya, untuk menunjukkan kata-kata kata dasar untuk menjadi seorang atau yang melakukan pekerjaan itu kan diberi imbuhan gitu. Jadi ya kalau udah susah-susah bikin karya keren-keren terus dibilang, terus nanti ditanya, nanti kalau dibilang karyawan ya terima-terima aja ya. Nanti kalau ada di sini misalnya ada anak-anak diskomfis, ada teman-teman konten kreator, terus kemudian ditanya gitu mau ngelamar gitu, kerjanya apa mas? Saya karyawan. Jadi gimana ya rasanya. Tapi oke, itu secara garis besar tentang berkarya. Saya akan lanjut ke slide berikutnya.